Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Halo teman-teman, apa kabar? Tentu Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tercinta dimanapun Anda berada. Teman-temanku sekalian, kita sudah tahu bahwasanya timnas Indonesia saat menghadapi Australia kalah telak 5-1. Tentu hasil ini membuat banyak fans timnas Indonesia merasa kecewa. Namun daripada itu, tentu hal ini harus kita lupakan. Kenapa? Karena timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain. Karena pertandingan ini pertandingan sangat penting buat timnas Indonesia agar ada asa lolos ke Piala Dunia, mungkin dengan jalur ronde keempat atau menjadi posisi ketiga atau posisi keempat. Namun kalau untuk posisi kedua mungkin itu sangat berat ya. Karena apa? Berusaha memaksimalkan semua pertandingan agar merebut poin dengan apapun caranya. Jadi teman-temanku sekalian, kita harus bangga menjadi fan timnas Indonesia. Kita tahu kekuatan timnas Indonesia lain tidak bukan adalah juga dari fan timnas Indonesia, supporter timnas Indonesia. PSSI adalah wadah memberi fasilitas timnas Indonesia agar bisa bersaing menghadapi tim-tim kuat. Namun jangan lupa, fan timnas inilah satu-satunya di belakang PSSI yang mendorong dan memberi semangat walaupun dimanapun timnas Indonesia bertanding. Bukan dari sekelompok orang, bukan dari segelintir orang yang cuma omon-omon, yang cuma ngomong-ngomong. Akhirnya PSSI membuat keputusan, ya kita anggap sedikit gegabah ya. Namun daripada itu, kita masih yakin PSSI masih merasa hal yang terjadi kemarin itu menjadi pelajaran yang berharga buat pengurus PSSI dan yang punya kepentingan di PSSI. Karena apa? Fan timnas Indonesia, rakyat Indonesia pengen timnas Indonesia ini bisa berjaya, bisa bersaing dimanapun tempatnya. Kita tahu fan timnas Indonesia jangankan di GBK, di mana negara pun dia hadir untuk mendukungnya. Nah, dari hasil pertandingan kemarin, sekarang kita menatap pertandingan selanjutnya, yaitu menghadapi Bahrain. Ini baru-baru ini Bahrain akan bertolak ke Indonesia. Tentu ini perjuangan akan dimulai kembali. Tapi ingat, ada fan timnas Indonesia yang memberi dukungan lebih dari pertandingan ini. Ayo kita simak kabar dari berita ini. Saat ini para pemain timnas Indonesia tengah perjalanan pulang menuju tanah air. Mereka harus pulang karena sebentar lagi akan kembali bermain melawan Bahrain di Stadion GBK. Kepulangan dari timnas sendiri diprediksi akan lebih cepat karena mereka memakai pesawat charter. Di sisi lain, timnas Bahrain juga nggak mau kalah. Setelah lawatannya ke Jepang, mereka akan langsung terbang ke Jakarta. Tim asal Timur Tengah tersebut pasti bertekad untuk meraih kemenangan atas tim Garuda. Yang paling menarik dari kedatangan Bahrain adalah bagaimana respon dari fans Indonesia. Apakah memberikan teror atau tidak? Teror itu sendiri adalah bentuk balasan karena sebelumnya Bahrain telah berbuat drama kepada timnas. Dan untuk itu inilah cerita di balik kedatangan Bahrain jelang pertemuan melawan timnas Indonesia. Nah, itu bahasa dari berita ini. Ingat, fan timnas itu adalah satu-satunya pertama yang selalu mendukung dan membackup PSSI agar timnas Indonesia maju, berjaya, dan menjaga nama marwah Indonesia. Ayo kita simak kembali. Misi timnas Indonesia bangkit menghadapi Bahrain.
Ya, matchday ke-7 grup C babak kualifikasi Piala Dunia telah selesai. Seperti yang kita tahu, ada 3 tim yang meraih kemenangan. Mereka adalah Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Sementara 3 tim lainnya, yakni Indonesia, Bahrain, dan Cina harus merasakan kekalahan. Dengan hasil tersebut, maka tabel klasmen berubah. Kini Indonesia harus turun ke posisi 4 klasmen. Sementara Arab Saudi dan Australia semakin menjauh dan membuka peluang untuk lolos langsung Piala Dunia. Sementara Jepang gak usah ditanya, kemenangan 2-0 saat melawan Bahrain telah memastikan mereka menjadi tim pertama yang lolos ke Piala Dunia tahun depan. Selamat buat Jepang. Kita berharap timnas Indonesia ikut sama-sama langsung ke Piala Dunia bersama timnas Jepang. Namun dari hasil semalam, ya harapan itu Berdasarkan sedikit situasi saat pupuh. ini, tampaknya lolos langsung ke Piala Dunia menjadi misi yang sangat sulit bagi Indonesia. Kini misi yang paling realistis adalah finish di posisi ketiga atau keempat klasmen. Namun untuk mewujudkan misi tersebut tentunya tidak akan mudah, karena Indonesia akan mendapatkan persaingan dari Bahrain dan Cina. Kebetulan 3 tim tersebut memiliki poin sama di tabel klasmen. Hanya saja Indonesia unggul selisih gol dibanding kedua tim tersebut. Sehingga saat ini mereka berhak menempati posisi keempat. Ya, saat ini timnas Indonesia di posisi keempat ya, di bawahnya Arab Saudi. Andaikan timnas Indonesia bisa mengimbangi Australia semalam, kita masih tetap di posisi ketiga. Kalau bisa mengalahin Australia, kita naik ke posisi kedua. Namun, apa daya? Pertemuan Indonesia versus Bahrain jadi penentu. Kebetulan setelah ini Indonesia akan bertemu dengan salah satu pesaingnya, yakni Bahrain. Pertemuan itu sendiri akan berlangsung pada tanggal 25 Maret mendatang. Jika menang, maka peluang untuk lolos ke babak selanjutnya bakal kembali terbuka. Namun sebaliknya, jika kalah, maka peluang untuk lolos bakal semakin berat. Untungnya di laga nanti Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah. Ya. Mereka akan mendapatkan dukungan langsung dari ribuan fans Garuda. Fans timnas Momen yang Indonesia seharusnya ribuan membuat para pemain hadir lebih GBK. bersemangat saat bermain di lapangan. Indonesia. Fans Indonesia tidak akan memberikan sambutan ke Bahrain. Ya, Pertandingan melawan Tidak Bahrain perlu memang kita menjadi memberi pertandingan sambutan yang ke sangat mereka. dinantikan oleh fans Garuda. Alasannya adalah karena mereka masih jengkel dengan perlakuan Bahrain di pertemuan pertama tahun lalu. Hal itulah yang membuat fans Indonesia berencana untuk melakukan teror kepada para pemain Bahrain. Teror itu akan diberikan selama mereka berada di Jakarta. Kini kesempatan memberikan teror bakal didapatkan oleh fans Indonesia, karena tim Bahrain sebentar lagi akan tiba di Jakarta. Tapi tampaknya dalam memberikan teror tersebut, fans Indonesia memilih untuk berhati-hati. Buktinya, mereka akan membiarkan Bahrain tiba di Jakarta terlebih dahulu. Baru teror akan diberikan ketika Bahrain bermain di GBK. Soal ini, fans Indonesia benar-benar nurut atas saran dari PSSI. Karena jika Bahrain langsung mendapatkan teror, bisa saja mereka membuat drama dan melaporkannya kepada AFC. ya. Kita harus bisa menjaga itu semua agar kita menjadi harapan bangsa Indonesia. Jangan rusak nama kita, jangan rusak nama Indonesia. Kita harus menjaga itu. GBK akan menjadi saksi horornya Ultras Garuda. Seperti yang direncanakan sebelumnya, teror yang diberikan kepada Bahrain akan dilakukan di Stadion GBK. Saat ini, La Grande dan Ultras Garuda telah menyiapkan koreo besar untuk meruntuhkan mental dari pemain Bahrain. Selain koreo, fans Indonesia juga akan terus meneriaki pemain Bahrain ketika mereka membawa bola. Tentu sebuah sajian yang sangat menarik dan pasti membuat penasaran seberapa kuat mental pemain Bahrain ketika bermain di markas Indonesia nanti. Jangan sampai guling-guling ya. Kalau sempat guling-guling, kamu mati diteriakin sama fans Indonesia. Supporter Indonesia di GBK nantinya. Hati-hati kabarin. Iya, jangan guling-guling kau di situ.
Tunggu waktunya nanti ya, ingat itu. Di sisi lain, meski diuntungkan menjadi tuan rumah, timnas Indonesia tetap harus hati-hati. Mereka harus belajar dari kesalahan waktu melawan Australia. Selain itu, Indonesia juga harus sadar jika Bahrain bukanlah tim sembarangan. Buktinya, Bahrain mampu menyulitkan Jepang di pertandingan sebelumnya. Ya, Wataru Endo dan kawan-kawan baru berhasil mencetak gol ke gawang Bahrain di babak kedua, tepatnya di menit 60-an ke atas. Jepang itu berarti lini belakang Bahrain bisa dikatakan sangat kuat dan terorganisir. Dan kemungkinan besar lini depan mereka juga bisa tampil mengejutkan. Hal inilah yang harus diwaspadai oleh Patrick Kluivert. Ya. Ingat ya, Coach Patrick Kluivert. Di sini tidak ada lagi coba-coba ya. Di sini timnas Indonesia berharap memenangkan pertandingan menghadapi Bahrain nantinya. Dan selanjutnya, itu, saya mengantarkan timnya meraih kemenangan atas Bahrain. Pelatih Jepang, yakni Hajime Moriyasu, mengungkapkan rahasianya. Intinya, dirinya menekankan kepada pemainnya untuk terus berjuang dan sabar ketika bermain di lapangan. Cara ini bisa dilakukan oleh timnas Indonesia saat melawan Bahrain nanti. Karena dengan bersabar itu bisa meredam drama yang bisa dilakukan oleh wakil Timur Tengah tersebut. Para pemain berada dalam kondisi yang lebih sulit, tetapi jika kami bertahan, arus pasti akan mengalir kepada kami. Jadi kami melakukan beberapa penyesuaian di babak kedua. Para pemain terus melakukan yang terbaik dan berjuang dengan sabar, kata Moriyasu dikutip dari situs resmi AFC. Kini pertandingan melawan Bahrain bakal menjadi ujian kedua bagi Patrick Kluivert. Ujiannya sekaligus menjadi kesempatan dirinya untuk mengembalikan kepercayaan fans Garuda kepadanya. Pelatih asal Belanda itu pun yakin jika timnya mampu mengalahkan Bahrain. Kita perlu mengembalikan energi positif ke grup dan mencoba untuk mendapatkan hasil yang baik lawan Bahrain. Kami perlu bekerja, Bahrain ada di depan kami, dan kami berusaha untuk mendapatkan hasil baik. Namun pertama kita perlu menyesuaikan permainan ini, kata Kluivert dikutip dari suara.com. Tolong buktikan nanti ya, Patrick Kluivert ya. Jangan sampai kalah lagi ya. Ini ribuan mata jutaan melihat pertandingan ini. Karena ini pertandingan penting, malahan pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Pertemuan antara Indonesia melawan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Sebentar ya guys. Oke teman-teman, jadi sepanjang disampaikan berita ini, kita sudah paham ya apa yang harus dikerjakan oleh pelatih Patrick Kluivert, yaitu memenangkan pertandingan. Bagi kami fan timnas Indonesia, supporter timnas Indonesia akan menunggu hasil yang membuat kebanggaan bangsa ini, yaitu dengan cara memenangkan pertandingan ini. Pertandingan ini pertandingan yang penting buat bangsa ini, pertandingan yang penting buat timnas Indonesia. Karena hasil ini membuat timnas Indonesia masih ada peluang menuju ke Piala Dunia dengan poin penuh 3 ya. Jadi kalau sempat ini buruk hasilnya, mohon maaf Patrick Kluivert, Anda tidak pantas menjadi pelatih timnas Indonesia. Karena apa? Pelatih sebelumnya sudah menjalankan tugasnya dengan proses yang panjang sampai ke posisi sekarang. Jadi mohon Anda harus bisa mencari taktik yang pas buat timnas Indonesia menghadapi Bahrain nanti. Oke teman-temanku semua, fan timnas Indonesia, supporter timnas Indonesia di seluruh dunia. Ayo kita jaga nama Indonesia di mata dunia. Kita tidak boleh membuat sesuatu tidak baik untuk kedatangan Bahrain ini. Cukup kita perlihatkan di GBK nantinya. Selamat menonton pertandingan selanjutnya. Kita doakan timnas Indonesia mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dari itu jangan lupa dulu dukung channel ini dengan cara like, comment, follow, dan subscribe. Agar kita sama-sama memperhatikan perjalanan timnas Indonesia ke depannya.
Wassalam.